Salam matematika. Halo sahabat matematika, kembali lagi di channel Media Berbagi. Di video kali ini kita akan belajar materi matematika SMP kelas 7 dengan tema aritmatika sosial dengan membahas nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian. Baik sahabat matematika, sebelum dilanjutkan mohon dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin memberikan inspirasi dan semakin memberi media-media berbagi lainnya. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, ini ilustrasi berkaitan dengan aritmatika sosial. Siap belajar sahabat matematika? Baik, langsung saja kita mulai. Nilai keseluruhan. Nilai keseluruhan itu sama dengan banyaknya unit dikali nilai per unit. Nah, maksud dari nilai keseluruhan ini adalah sebuah nilai total dari yang diketahui. Jadi ketika diketahui ada berapa banyak unit atau banyak barang, kemudian nilai per barangnya itu misalkan sekian. Nah, total dari nilai keseluruhannya berapa? Ya, banyaknya unit dikali nilai per unit. Diingat-ingat ya rumusnya. Kemudian nilai per unit. Nah, nilai per unit ini kebalikan dari nilai keseluruhan, sehingga nilai per unit itu cara mencarinya yaitu nilai keseluruhan dibagi banyaknya unit. Misalkan dalam sebuah hal diketahui misalkan total harga suatu barang itu 50.000. Nah, di dalam barang itu terdapat 5 barang. Lalu satu barang itu berapa harganya? Ya, jadi nilai keseluruhan yaitu 50.000 dibagi banyaknya unit yaitu sebanyak 5 seperti contoh tadi. Sehingga nilai per unit itu rumusnya nilai keseluruhan dibagi banyaknya unit. Nah, kita lihat ya motivasi sejarah adik-adik. Nah, pada zaman dahulu kala, apabila seseorang ingin membeli suatu barang, maka ia harus menyediakan barang miliknya sebagai ganti atau penukar barang yang diinginkan tersebut. Misalnya, seorang petani ingin membeli pakaian, maka petani tersebut bisa menukarkan dengan 3 ekor ayam atau membelinya dengan 2 karung beras. Pembelian dengan cara tukar menukar dikenal dengan istilah barter. Kemudian, dengan perkembangannya pengetahuan dan peradaban manusia, jual beli dengan cara barter mulai ditinggalkan. Kegiatan jual beli dilakukan dengan memberi nilai atau harga terhadap suatu barang. Nah, setelah mengalami proses, akhirnya manusia menemukan benda yang disebut mata uang. Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah-istilah perdagangan seperti harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Demikian pula istilah impas, rabat atau diskon, bruto, neto, tara, dan bonus. Istilah-istilah ini merupakan bagian dari matematika yang disebut aritmatika sosial, yaitu yang membahas perhitungan keuangan dalam perdagangan dan kehidupan sehari-hari beserta aspek-aspeknya. Nah, itu sekilas ya motivasi sejarah agar sahabat matematika bisa mengenal lebih dasar dari aritmatika sosial.
Oke, kita lanjutkan. Contoh informasi. Mira membeli satu kotak pensil dengan harga 6.000. Ternyata dalam satu kotak terdapat 12 buah pensil. Ayla membeli sebuah pensil dan pemilik toko menjualnya dengan harga 500. Rana membeli 4 buah pensil dengan harga 2.000. Nah, dari informasi di atas, maka harga satu kotak pensil itu, yaitu ini ya, 6.000 yang dibeli Mira, disebut nilai keseluruhan. Kemudian harga satu buah pensil itu 500 yang dibeli Ayla tadi, itu disebut nilai per unit. Kalau harga 4 buah pensil dengan harga 2.000 itu disebut nilai sebagian. Nah, sahabat matematika, sudah paham ya apa bedanya dari nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian? Contoh soal ke-1. Sakura membeli satu lusin pena dengan harga Rp30.000. Tentukan harga satu buahnya. Dipahami ya sahabat matematika? Kita akan coba selesaikan. Dalam hal ini, harga Rp30.000 disebut dengan nilai keseluruhan. Untuk mencari nilai per unit berarti dari nilai keseluruhan dibagi banyaknya unit, yaitu 30.000 dibagi satu lusin. Nah, satu lusin itu berapa buah? Satu lusin itu 12 buah, sehingga 30.000 dibagi 12 buah menghasilkan 2.500. Jadi harga per buah atau satuan yaitu sebesar Rp2.500. Contoh soal kedua. Harga sebuah buku tulis sebesar Rp3.000. Uang Ningsih hanya cukup untuk membeli 10 buku tulis. Hitunglah. Yang pertama, jumlah uang Ningsih untuk membeli buku tulis tersebut. Yang B, banyaknya buku tulis yang dapat dibeli Ningsih bila harganya turun menjadi Rp2.500. Yang pertama, kita misalkan jumlah uang Ningsih adalah H rupiah. Berdasarkan rumus, nilai keseluruhan diperoleh H sama dengan 10 dikali 3.000. 10 itu banyaknya barang, 3.000 itu harga dari barang tersebut, yaitu 30.000. Jadi jumlah uang Ningsih adalah 30.000. Untuk yang B, jika harga buku tulis turun menjadi Rp2.500, maka banyaknya buku tulis yang dapat dibeli Ningsih adalah sebagai berikut, yaitu kita menggunakan kita mencari nilai per unitnya ya. Jadi banyaknya buku tulis yaitu harga total dibagi harga per unit. Contoh soal ketiga. Ibu berencana untuk membuat 3 loyang kue bolu pisang. Beberapa bahan perlu ibu beli, yaitu 3 kg tepung terigu, 0,6 kg gula, dan 1,5 kg buah pisang. Sementara bahan lainnya sudah tersedia di rumah. Berikut adalah daftar harga bahan-bahan tersebut.
Untuk bahan makanan tepung terigu harga per kilogramnya 7.000. Harga untuk gula pasir per kilogramnya 10.000. Untuk harga buah pisang per kilogramnya 8.000. Tentukan yang pertama, harga pembelian seluruh bahan makanan yang harus ibu bayar untuk membuat 3 loyang kue bolu pisang. Yang kedua, harga pembelian bahan makanan yang harus ibu bayar untuk membuat 1 loyang kue bolu pisang. Kita akan coba bahas. Oke, kita tuliskan yang ditanya dan yang diketahui ya. Oke, kita langsung saja. Jadi total harga pembelian bahan untuk pembuatan 3 loyang bolu pisang yaitu yang pertama 3 kg tepung terigu, berarti harga untuk 3 kg tepung terigu yaitu 3 dikali 7.000. Kemudian hasilnya 21.000. Kemudian untuk 0,6 kg gula pasir berarti 0,6 dikali 10.000 yaitu harga dari gula pasir per kilonya menghasilkan 6.000. Kemudian membutuhkan 1,5 kg buah pisang berarti 1,5 dikali harga pisang per kilonya yaitu 1,5 dikali 8.000 hasilnya 12.000. Kemudian dari total ini, ketika ini kita total jumlahkan ya, 21.000 ditambah 6.000 ditambah 12.000 yaitu 39.000 rupiah. Jadi total harga pembelian bahan untuk pembuatan 3 loyang bolu pisang disebut sebagai nilai keseluruhan. Kita lanjut untuk yang kedua, penyelesaian yang kedua. Yang pertama, karena ibu itu hanya membuat 1 loyang, berarti dari total 3 loyang bolu pisang yang sudah diketahui dalam soal, berarti hanya membeli 1/3-nya saja, berarti 3 dibagi 3 yaitu 1 kg tepung terigu. Kemudian untuk 0,6 dibagi 3 yaitu 0,2 kg gula pasir. Kemudian 1,5 kg gula buah pisang dibagi 3. Kemudian 1,5 kg dibagi 3 yaitu 0,5 kg buah pisang. Nah, kita di sini mencari per unitnya ya, karena di soal tadi diketahui akan membuat 3 loyang dan di sini di soal yang kedua hanya membuat 1 loyang, berarti mencari nilai per unitnya. Sehingga harga yang harus ibu bayar yaitu untuk 1 kg tepung terigu berarti 1 dikali 7.000 yaitu 7.000. 0,2 kg gula pasir yaitu 0,2 dikali 10.000 hasilnya 2.000. 0,5 kg buah pisang berarti 0,5 dikali 8.000 hasilnya 4.000. Sehingga kita totalkan seluruhnya ini 7.000 ditambah 2.000 ditambah 4.000 yaitu 13.000. Dan di sini total harga pembelian bahan-bahan untuk membuat 1 loyal bolu pisang itu disebut sebagai nilai per unit. Kita masuk ke latihan soal. Ayo sahabat matematika, kita selesaikan soal berikut. Coba di buku tulis untuk menilai dan melihat sejauh mana pemahaman dari sahabat matematika semua. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Soal yang pertama. Seorang pemilik toko makanan menjual sekotak donat seharga Rp25.000.
Ternyata di dalam kotak tersebut terdapat 5 buah donat. Kemudian seseorang membeli 2 buah kue donat dan pemilik toko tersebut menjualnya seharga Rp10.000. Tentukan yang pertama nilai keseluruhan, yang kedua nilai sebagian, dan yang ketiga nilai per unit. Soal yang kedua. Seorang pedagang sayur membeli 12 ikat sayur. Ia membayar dengan 2 lembar uang 5 ribuan dan mendapat uang kembalinya sebesar Rp1.000. Tentukan A. Harga pembelian seluruhnya. Yang B. Tentukan harga pembelian seikat sayur. Dan yang C. Tentukan atau jika pembeli tersebut hanya membeli 5 ikat sayur, berapa ia harus membayar? Soal yang ketiga. Seorang pemilik toko menjual 1 kotak pena dengan harga Rp24.000. Ternyata dalam 1 kotak terdapat 12 buah pena. Tentukan nilai keseluruhan dan nilai per unitnya. Soal keempat. Seorang pedagang buah membeli 12 buah semangka. Ia membayar dengan 3 lembar uang 100 ribuan dan mendapat uang kembalian sebesar Rp30.000. A. Tentukan harga pembelian seluruhnya. B. Tentukan harga pembelian tiap buah. Dan C. Jika pedagang tersebut hanya membeli 8 buah semangka, berapakah ia harus membayar? Soal kelima. Ajeng akan membeli 25 mainan robot. Apabila satu mainan robot seharga Rp32.000, maka berapa uang yang dikeluarkan untuk membayar 25 mainan robot? Soal yang keenam. Harga sebuah buku tulis sebesar Rp4.000. Sedangkan uang cinta hanya cukup untuk membeli 13 buah buku tulis. Hitunglah yang A, jumlah uang cinta untuk membeli buku tulis tersebut. Yang B, banyaknya buku tulis yang dapat dibeli cinta bila harganya turun menjadi Rp3.000. Soal ke-7. Ibu berencana untuk membuat 5 loyang kue bolu pisang. Beberapa bahan yang perlu ibu beli yaitu 15 kg tepung terigu, 0,15 kg gula, dan 1,5 kg buah pisang. Sementara bahan lainnya sudah tersedia di rumah. Berikut adalah daftar harga bahan-bahan tersebut. Untuk bahan makanan tepung terigu, harga per kilogramnya yaitu Rp10.000. Untuk harga gula pasir per kilonya Rp15.000 dan harga buah pisang per kilonya yaitu Rp6.000. Tentukan yang pertama harga pembelian seluruh bahan makanan yang harus ibu bayar untuk pembuatan 5 loyang kue bolu pisang. Yang kedua, harga pembelian bahan makanan yang harus ibu bayar untuk pembuatan 1 loyang kue bolu pisang.
Soal ke-8. Ibu berbelanja ke pasar untuk membeli keperluan sehari-hari, yaitu 2 kg ikan seharga 45.000, 10 kg beras seharga 55.000, 2 liter minyak goreng seharga 22.000, dan 3 kg telur ayam seharga 33.000. Tentukan jumlah uang yang dibayarkan ibu untuk membayar 1 kg ikan, 1 kg beras, 1 liter minyak, dan 1 kg telur ayam. Soal yang ke-9. Eco membeli 1 lusin buku tulis. Ia membayar dengan 3 lembar uang 10 ribuan dan mendapat uang kembali sebesar 3.000. Yang A, tentukan harga pembelian seluruhnya. Yang B, tentukan harga pembelian tiap buku. Yang C, jika Eco hanya membeli 8 buah buku, berapakah ia harus membayar? Soal yang ke-10. Jika 1 kg cabai seharga 50.000, 1 kg tomat seharga 5.000, dan 1 kg bawang merah seharga 25.000, maka berapakah harga 5 kg cabai, 3 kg tomat, dan 4 kg bawang merah? Baik, sahabat matematika, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini, dan terima kasih juga sudah mengerjakan soal latihan. Semoga bermanfaat, dan tetap dukung channel ini agar bisa memberikan video-video kreatif, inovatif, menarik, sehingga sahabat matematika lebih tertarik dan cinta terhadap matematika. Baik, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Semoga sukses, dan saya akhiri, salam damai dan salam matematika.